Selamat pagi Pak Tri dan teman-teman sekalian. Saya Nadine dari 11 IKC 3 absen 19 akan menjelaskan langkah-langkah cara mengkonfigurasi VLAN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan topologi dalam mengkonfigurasi VLAN. Kita menyambungkan ISP ke router WR secara wireless menggunakan VLAN 1. Habis itu kita menggunakan LAN kabel dari router WR ke router SW. Untuk router WR kita menggunakan port Ether 2 dan disambungkan ke router SW dengan port Ether 3. Setelah router SW kita menggunakan LAN kabel lagi dan disambungkan ke 3 PC. Untuk PC pertama saya menggunakan VLAN ID 10 dan untuk IP address itu ada 192.168.3.30/29. Itu saya menamai ruang 1. Untuk PC kedua, itu saya menggunakan VLAN ID 20 dan IP address 192.168.4.30/30. Dan saya menamainya ruang 2. Dan untuk PC ketiga itu menggunakan VLAN ID 10 dengan IP address 192.168.3.30/29. Saya menamainya ruang 1. Nah, untuk IP itu saya menggunakan 192.168.2.29/20. Untuk gateway saya menggunakan 192.168.2.1. Dan untuk DNS saya menggunakan 2 IP, yaitu yang pertama itu 192.168.21 dan yang terakhir itu 202.51.967. Nah, alat dan bahan itu dibagi jadi 2, ada hardware dan software. Untuk hardware itu kita menggunakan kabel UTP minimal 2 dan router mikrotik minimal 2 juga. Dan untuk PC di topologinya itu ada 3 PC, tapi untuk tutorial pada hari ini saya menggunakan 1 PC. Dan untuk software itu ada Winbox dan juga Command Prompt. Langkah pertama yang kita harus melakukan itu reset hardware dan software. Untuk reset hardware itu kita menggunakan mikrotik, kabel UTP, kabel power yang sudah disediakan di box router mikrotik, dan juga tusuk gigi untuk memencet tombol reset yang ada di mikrotik. Lalu kita menggunakan UTP, salah satu kabel UTP yang kita punya, itu kita menancapkan ke dalam port 5 dalam mikrotik, dan juga kita masukkan satunya ke port yang ada di PC. Kita sekarang masuk ke dalam reset secara software. Untuk reset secara software kita masuk ke Winbox terlebih dahulu dan kita connect. Setelah connect kita masuk ke sistem, terus reset configuration, dan kita klik atau centang no default configuration dan reset configuration. Setelah kita reset, kita connect lagi dan kita masuk ke sistem, lalu identity, dan saya menggantikan dengan 11 TKC3 underscore Nadine underscore 19 underscore WR. Setelah kita mengganti identity, kita masuk ke wireless lalu security profiles, dan kita akan menambahkan. Untuk nama saya ganti ke Nadine underscore WR dengan mode dynamic keys. Untuk authentication types itu saya mencentang 2. Yang pertama itu WPA PSK dan kedua itu WPA 2 PSK. Untuk WPA dan WPA 2 itu pre-shared key-nya itu 1-8. Setelah kita mengurus security profiles, kita masuk ke Wi-Fi interface. Kita klik WLAN 1 dan kita scan. Saya connect dengan nama Trackpos Academy. Setelah kita mengurus security profiles dan Wi-Fi interface, kita masuk ke interface.
lalu klik VLAN dan kita tambahkan. Kita ganti namanya jadi ruang 1 dengan VLAN ID 10 dan interface 2, Ethernet 2. Nah, habis itu kita apply dan kita copy dan kita ganti namanya menjadi ruang 2 dengan VLAN ID 20 dan interface-nya tidak perlu diganti. Setelah itu kita pindah ke IP, habis itu addresses. Kita akan menambahkan 3 IP. Untuk yang pertama, IP ISP itu saya menggunakan IP address 192.168.2.29/20. Dan untuk IP ruang 1 itu saya menggunakan 192.168.3.29/29. Dan untuk ruang 2 itu saya menggunakan IP address 192.168.429/29. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu DNS, dan masukkan DNS. Untuk DNS-nya itu saya menggunakan 192.168.2.1, dan untuk yang kedua itu ada IP address 202.51.967. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, tetapi kita masuk ke routes. Untuk routes kita tambahkan dan masukkan gateway-nya. Untuk gateway-nya saya menggunakan 192.168.2.1. Setelah itu kita ke IP, lalu DHCP server, dan klik DHCP setup. Yang pertama kita akan masukkan ruang 1 dan kita next sampai akhir, sampai setupnya selesai. Dan untuk kedua kita masukkan ruang kedua dan kita melakukan proses seperti yang tadi, next sampai akhir, sampai selesai. Setelah itu kita masuk lagi ke IP, ke firewall, dan kita klik NAT dan kita menggantikan out interface menjadi WLAN 1. Dan untuk action kita menggunakan masquerade. Setelah kita mengurus NAT, kita balik lagi ke interface karena sebenarnya saya lupa saya lupa menggunakan security profiles untuk WLAN 1 ya. Itu saya lupa menggunakan security profiles dengan nama Nadine_WR. Jadi itu direvisi lagi. Setelah itu kita akan reset secara hardware untuk MikroTik
SW. Nah, untuk langkah-langkahnya itu seperti yang di awal, menggunakan tusuk gigi dan juga kabel power. Setelah kita mereset hardware, itu kita reset secara software juga. Setelah kita mereset secara hardware dan software, kita masuk ke sistem, terus identity, dan kita ganti namanya jadi 11 TKC3 underscore Nadine underscore 19 underscore SW. Setelah itu kita ke bridge, terus apply OK, terus kita balik lagi ke bridge, tapi kita masuk ke port. Nah, untuk interface-nya itu kita ganti dari 1 sampai 4. Jadi dari Ethernet 1 kita apply, terus copy. Untuk Ethernet kedua kita apply dan copy. Terus kita masukkan Ethernet ketiga, apply, copy. Dan untuk terakhir Ethernet keempat kita apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke switch, terus port. Untuk Ether 1 kita menggunakan VLAN mode secure, dan kita menggunakan untuk VLAN header kita menggunakan active missing, dan untuk VLAN ID-nya itu tidak perlu diutak-atik. Untuk Ether kedua itu kita menggunakan VLAN mode secure dan header always strip. Untuk VLAN ID kita ganti ke 10. Dan Ether ketiga untuk modenya itu secure dan headernya itu always strip. Untuk VLAN ID-nya itu 20. Dan Ether keempat dan terakhir itu kita menggunakan mode secure dan headernya itu always strip dan VLAN ID-nya itu 10. Setelah itu kita masuk ke switch, tapi kita sekarang masuk ke VLAN. Kita tambahkan untuk VLAN ID-nya itu 10 dan kita menggunakan interface-nya Ether 1, 2, dan 4. Dan kita apply, terus copy, dan untuk yang baru ini kita ganti ke VLAN ID 20 dengan interface Ether 1 dan 3. Habis itu apply dan OK.
Setelah itu ini yang cukup membingungkan. Untuk port 5 yang DSP itu kita pindahkan ke port 3. Lalu kita ping command prompt. Terus habis itu kita untuk port 3 yang SP itu kita pindahkan ke port 2 sampai dicek. Pokoknya semuanya dicek di command prompt apakah ini bisa terkoneksi apa tidak, atau ada masalah apa tidak. Cukup sekian dari tutorial cara mengkonfigurasi VLAN dengan menggunakan MikroTik. Saya Nadine. Bye bye.